Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. ya Yesus, Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, terang mulia.
Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
Terima kasih untuk naungan sayap-Mu yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami menjadi kekuatan untuk melangkah di hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, semua diberkati Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sangat diberkati ya. Tuhan beserta kita. Saya berkata kepada saudara, Tuhan beserta kita. Yang percaya katakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya tekankan ini? Karena hari-hari ini sebenarnya saya merasa saya dapat mengerti bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu sempurna loh buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bagi kita. Dia ada terus menerus untuk saya. Bahkan dimanapun saya dan Anda berada, Dia ada di sana. Ya, nyanyian-nyanyian yang kuno selalu mengingatkan saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Tak perlu susah, tak perlu takut. Ya, Tuhan selalu ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi, lah ini yang perlu kita pikirkan, saudara ya. Kadang-kadang memang saya berkata, saudara, roh itu memang kuat. Tapi kehendak kita ini memang lemah untuk mempercayainya. Kehendak itu berbicara tentang pikiran, roh itu berbicara tentang roh Tuhan yang ada di dalam kita. Saya katakan kepada Anda, suara yang paling mempengaruhi iman saya dan iman saudara bukan suara orang luar. Ya, walaupun kadang-kadang itu terjadi. Suara yang mempengaruhi iman saya kepada Tuhan itu bukan bisikan dari alam dan keadaan. Tapi musuh yang paling besar untuk mengaburkan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah pikiran kita. Ya, coba kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Sebuah contoh cerita yang tidak asing lagi buat kita. Kita buka sama-sama Yosua pasal 1 ayat 9. Tentang penyertaan Tuhan ini. Tentang Immanuel, tentang Tuhan beserta kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, datanglah firman Tuhan kepada Yosua. Dan kata-kata ini sangatlah bagus untuk direnungkannya. Tuhan berbicara kepada Yosua dengan sebuah pembuka kata. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Atau mungkin dalam bahasa yang bebas berkata, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu? Yang lebih gampang lagi, bukankah aku telah berbicara kepadamu, Yosua? Itu bahasa batunya lebih ngomong hebat ya, Malangan Batu. Aku iki lak wis ngomong. Berarti dia pernah berbicara di hari-hari yang sebelumnya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kalau kita dikuatkan dengan perkataan orang ya, orang bicara kepada kita, lalu sesuatu terjadi dalam kita, kita berkata, lah tenang toh, aku lak wis ngomong. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengingatkan kembali sebuah perkataan, membangkitkan kembali sebuah pengertian, membawa kembali kepada sesuatu yang dulu pernah kau simpan. Dan kenapa hari ini tidak ada dalam hatimu? Itu yang dikatakan Yosua, Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Coba ulangi sebentar, ya pelan-pelan saja ulangi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Aku kan telah bicara, aku sudah berkata kepadamu. Apa dikatakannya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku lak wis ngomong, sing kuat, sing kendel. Itu loh bahasa Jawa ini saya baca. Aku ini bicara kepadamu, aku kan pernah ngomong, jadilah kuat. Ya kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Lanjut. Janganlah kecut dan tawar hati. Ini keadaannya Yosua. Tidak begini nih, kenapa Yosua engkau menjadi kecut
dan tawar hati, aku sudah bicara kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jadilah berani, kendel. Tidak seperti ini kau sebagai pemimpin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu Yosua mengalami sebuah ketawaran hati, kekecutan hati, hilangnya semangat, Tuhan selalu berkata, kamu ini pemimpin Yosua. Kalau engkau mulai tawar hati, seluruh anak buah yang kau pimpin juga menjadi tawar hati. Ya, lanjut. Sebab Tuhan Allahmu Ya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. puji Tuhan, saudara-saudara. Firman ini datang kepada Yosua. Kalau diperkirakan tahunnya begitu ya, kira-kira tahun 1406 sebelum Masehi. 1406 sebelum Masehi. Dan ini adalah tahun ke-41 dalam perjalanannya Israel menuju tanah perjanjian dari tanah Mesir. Ya, dipastikan ini tahun ke-41. Kenapa? Baru saja ada tragedi besar. Musa meninggal di puncak Pisgah. Ya. Di gunung. Ya. Pada waktu mereka turun dari puncak ini Bapak Ibu Saudara, dari Gunung Nebo, mereka kembali menggerakkan sebuah semangat setelah ada duka yang dalam. Beberapa hari mereka menangisi Musa. Yosua sebagai seorang pemimpin mulai membawa Israel menuju kepada perjalanan berikutnya, tahun ke-41, dan mereka sampai ke sebuah daerah perkemahan mereka terakhir, mungkin saya berkata itu, di seberang Sungai Yordan, namanya daerah Sitim. Di sini terjadilah sesuatu resesi, ya. Yang namanya resesi tentang kepercayaan mengenai penyertaan Tuhan. Dan Tuhan melihat bangsa ini mulai menjadi lemah, bangsa ini mulai menjadi tawar hati, bangsa ini mulai menjadi tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata kepada Yosua, aku ini telah berkata kepada kamu, aku ini menyertai engkau, jadilah berani dan jangan seperti ini. Coba kita melihatnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka tawar hati? Kenapa semangat mereka pudar? Kenapa mereka menjadi sepertinya kurang sesuatu, ya, kekuatan? Saya katakan bukan karena mereka berganti pemimpin dari Musa kepada Yosua, tapi sebenarnya yang dihadapi oleh Yosua dan orang-orang Israel yaitu sebuah perintah. Coba kita lihat pasal 1 ayat yang kedua. Ini sebuah perintah, sebuah kenyataan hidup yang harus mereka lihat. Mari ayat yang kedua. Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Ya. Seberangilah sungai Yordan ini. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini. Ya. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Kepada orang Israel itu. Puji Tuhan. Ini yang membuat Yosua menjadi kecut. Sehingga Tuhan berfirman, sehingga Tuhan berbicara, kuatkan hatimu, bukankah aku telah bicara kepada kamu? Tapi kekuatan itu segera hilang, segera lenyap. Keberanian itu seraya luntur dari hidupnya Yosua dengan seluruh Israel. Hanya ada sebuah perintah, ayo Yosua, seberangilah sungai Yordan ini bersama dengan Israel untuk menuju kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu, bukankah tanah perjanjian adalah sebuah tujuan dalam perjalanan mereka yang sudah mereka tempuh 40 tahun dan ini sudah tahun ke-41. Khusus untuk Yosua pasal 1 saja, Yosua pasal 1, Tuhan berbicara, bukankah aku telah berbicara kepada kamu? Kuatkan hatimu. Kapan engkau berbicara Tuhan? Coba kita lihat ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, Ya, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka ya. untuk diberikan kepada mereka. Oke, Yosua, sekarang kau jadi pemimpin menggantikan Musa, bukan sekedar sebagai seorang pemimpin, tapi Tuhan berkata, jaminan yang diterima Musa sama dengan yang kau terima. Seperti aku menyertai hambaku Musa, sekarang aku menyertai engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya ulang. Ya, jangan takut, sing gagah, sing kendel, ayo berani pimpin bangsa ini. Ayat 7, kuatkan hatimu tadi ya. Ayat 7. Hanya Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sudah, sungguh. jangan mikir lain-lain tentang penyertaannya, tentang apa yang kau lakukan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu basa Jawa ini kasar begini. Wes ojo mikir maneh-maneh, ndak usah mikir macam-macam. Satu saja, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadilah pemberani, sing kendel menghadapi kehidupan ini. Terus Pak. Bertindaklah hati-hati Ya, yang penting kau hati-hati. Terus sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan sesuai dengan seluruh perintah yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, Janganlah menyimpang ke kanan atau jangan ke kiri, nyimpang ke kanan atau ke kiri. supaya engkau beruntung Hmm, kemanapun engkau pergi. ya, puji Tuhan. Coba kita lompat lagi ayat yang ke-9 tadi. Sudah 2 kali kan ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Aku lak wis ngomong to Yosua. Aku ini kan sudah kasih tahu kepada kamu Yosua. Sekarang jemaat, ayat 6 kan sudah, ayat 7 juga sudah. Sekarang ayat 9 berkata, aku ini kan sudah bicara kepadamu. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Kalau saya ganti perkataan ini dengan pribadi saya, Tuhan berkata kepada saya, Stefanus, ojo nglokro, ojo kesel, ndak usah wedi, ndak usah terlalu takut, ndak perlu susah. Menghadapi keadaan pandemi ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Yang penting hidup dalam kebenaran, jaga kekudusan, tinggal dalam perintah Tuhan, tidak nyimpang kanan kiri. Aku lak wis ngomong, percaya saja Tuhan menyertai kita dan jemaat kita pasti dipelihara Tuhan. Yang percaya tepuk tangan dulu, yang meriah buat Tuhan kita. Ya, aku lak wis ngomong, aku lak wis ngomong. Aku ini menyertai engkau. Kembali saya katakan kepada Anda, yang membuat Yosua menjadi kecut hati dan tawar hati sebenarnya adalah sebuah kenyataan. Ya, ini benar-benar kenyataan yang pahit dalam hidupnya, yaitu Yosua diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, dalam perjalanan Israel menuju tanah perjanjian, 2 kali mereka menyeberangi air, saudara. Mereka memulai perjalanan meninggalkan Mesir dengan menyeberangi Laut Kulsum. Laut Kulsum disebut juga dengan Laut Teberau, disebut dengan juga Red Sea, walaupun bukan red, tapi terjemahannya kita selalu Laut Merah. Sehingga setiap kali jemaat datang ke Laut Merah selalu tanya, kok disebut Laut Merah, saya merah apanya? Angel, angel. Betul ya? Wis pendeta ini sampai pelungu gini ya. Yang mimpin tur juga, lah iya sing abang opo nih? Halo? Terus ngarang. Ini ya, kalau ada sinar matahari sore hari, lalu mantul dari gunung, akan disebut Laut Merah. Kenapa? Pantulan sinar yang bahasa Jawa disebut dengan Candi Olo, jingga gitu ya, itu memantul ke air. Untung kalau jemaat peserta itu tanya, sudah hampir masuk Israel, ada di sebuah tempat, ada satu kota namanya Akhaba Yordan, dekat dengan
daerah Yordania, Israel, lalu di sana ada Saudi Arabia. Di situ ada selat namanya Aqaba. Lah kalau tanyanya masih di tempat Musa menyeberang, kenapa disebut Laut Merah? Lah itu tidak ada gunungnya, saudara. Pasti tour leader berkata, nanti besok saya jelaskan ya. Nunggu apa? Nunggu sampai Aqaba Yordan. Reed itu tanaman yang disebut dengan tiberau. Laut ini disebut dengan Laut Tiberau. Red Sea, bukan red. Walaupun selalu ditersebutkan Laut Merah. Waktu mereka mulai perjalanan menyeberang air, mereka menutup penyeberangan air sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Dan air itu selalu dilambangkan dengan warna biru. Sampai hari ini bendera Israel warnanya biru dan putih. Ya, mereka mengingat 2 kali penyeberangan. Tapi tahukah Anda, pada waktu Yosua menyeberang yang pertama, mungkin Yosua belum dewasa. Dikatakannya ada beberapa orang yang ikut dalam penyeberangan pertama itu yang dapat masuk tanah perjanjian hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Hari ini beda dengan penyeberangan pertama. Penyeberangan pertama itu Yosua sebagai pengikut, halo, sebagai orang yang dipimpin, hanya ikut, ya. Pengikut itu apa ya bahasa Jawa ya? Pengintil. Bu Stefanus selalu ditanya orang begitu. Loh Bu, Pak Stefanus itu pendeta ya? Iya. Ibu pendeta muda atau penginjil? Oh saya pengintil katanya dia. Ya. Pengintil itu pengikut. Nah, kali ini dia dihadapkan kepada sebuah kenyataan. Dia yang bertanggung jawab nyebrang membawa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kecut hati. Dan saudara bayangkan sungai Yordan zaman itu. Sungai Yordan adalah sebuah sungai, saya pernah jelaskan. Mata airnya di daerah Dan, makanya disebut dengan Yordan. Jatuh dari Dan, mengalir dari Dan. Kenapa disebut jatuh? Karena Gunungan Hermon itu sangat tinggi, beberapa hampir 1000 meter dari permukaan laut menuju ke Danau Galilea yang 200 meter di bawah permukaan laut. Ini terjalnya melebihi Sumber Brantas ke Malang. Dan sungai yang dari Dan ini mula-mula dari sebuah mata air yang disebut dengan Ayana. Dari sungai Ayana ini lalu ditambah lagi aliran sungai Hasbani. Dengan 2 sungai Ayana dan Hasbani ditambah lagi aliran sungai Banias. Menjadi 3 aliran sungai yang dari kecil menjadi lebih santer, lebih besar, lebih deras. Ditampung di danau namanya Danau Hula. Sekarang masih ada itu Danau Hula di atas. Dan dari Hula jatuh ke Galilea. Setelah ditampung di Galilea, saudara-saudara, sebagai satu danau yang besar, sungai ini keluar lagi. Sekarang tempat air ini keluar dari Danau Galilea disebut dengan Yardenit. Dan orang-orang selalu melakukan pembaptisan air di situ, Yardenit. Lalu jalan menuju daerah Laut Mati yang 400 meter di bawah permukaan laut, jojlok lagi dengan kemiringan 200 meter. Masih ditambah 2 sungai besar dari daerah timur. Satu namanya sungai Yarmuk. Mungkin sekarang dalam bahasa Arab disebut Yarmuk, mungkin dulu Yabok. Mungkin, belum ada kebenaran. Ada juga sungai lain yang namanya Sarka. Di sebelah timur Yordan. Ada juga sungai yang tidak disebut juga, namanya sungai Kerit. Mungkin. Masuk ke sebuah sungai yang satu, persis Brantas. Semua sungai menuju ke Brantas. Jadi Brantas itu dari Sumber Brantas, sumbernya cuma sebuah belik, sebuah mata air kecil, sampai Kediri, Kertosono, Mojokerto. Sudah menjadi sungai yang lebarnya luar biasa. Dan itu kemiringannya landai, perhatikan.
Lah kalau kemiringan 200 meter menuju 400 meter di bawah permukaan laut, bagaimana derasnya, bagaimana aliran ini dilihat oleh Yosua sebagai sebuah aliran yang mematikan, dan Israel harus menyeberangi ke sana. Ini menjadikan Yosua menjadi kecut hati. Apakah yang harus dilakukannya? Bapak Ibu, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang serba lancar, dalam keadaan yang lebih baik, serba baik, kita selalu mudah berkata, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta, Tuhan beserta. Persoalannya sekarang kita seperti Yosua menghadapi Yordan, kita menghadapi pandemi. Masih adakah semangat berani bahwa Tuhan menyertai kita? Masihkah tersimpan kata Immanuel, Allah beserta saya? Apalagi secara mendadak masuk rumah sakit. Saya ngalami. Kalau saya boleh bersaksi, satu pagi saya menjadi lemes, saudara. Batuk enggak, lemes. Ya sampai Bu Sri ngomong, ayo kita makan pisang goreng ya, tak goreng no pisang ya, duduk di depan. Enggak wis, di kamar aja. Caring, enggak lah. Saya enggak seperti biasanya, saudara. Saya ini orang yang enggak mau diam. Ya, kalau enggak ada kerjaan, pindah lemari, pindah kursi. Jadi Bapak Ibu kalau masuk rumah saya mungkin setahun 3 kali ya. Setahun 3 kali itu 3 kali berubah suasana. Sampai anak-anak saya menggoda. Nanti lihat cucu-cucu datang tanya, yang kakong lagi apa? Ngitung uang. Anak-anak boleh datang. Tapi kalau saya, yang lagi apa? Ngitung tekel, ojo teko. Tahu ngitung tekel? Itu tekel siji, luru, telur, 16, lemari itu berapa tekel? Cukup gak di situ ya? Nanti tempat tidur di sana. Itu setiap kali saya lakukan. Kali itu lemas. Anak saya mulai takut. Batuk tak Pak? Enggak. Sesek tak? Enggak. Coba saya dipasang saturasi. Dipasang saturasi 99%. Rapid ya? Ya wis. Dirapid non reaktif. Kok aneh ya? Kebetulan saya mau pelayanan, saya harus swab, ya PCR. Dari Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya datang ke Malang, saya di PCR. Hasilnya, tidak ada apa-apa, negatif, bersih. Tapi lemesnya luar biasa, tambah hari tambah lemes, tambah lemet. Lihat orang jadi 3, jadi 4, saudara. Saya mulai berkata, Tuhan, dalam hati saya, masihkah engkau menyertai saya? Lah ini loh saudara. Saya periksa, semua bagus. 1 kali permisi, saya ini ke belakang. Sebelum saya siram, saya kok noleh. Biasanya enggak pernah noleh. Kok tak toleh? Loh, warnanya hitam. Sorry loh ya, tak foto. Seret. Ya baru itu loh ya. Tak selamanya barang tidak berharga itu tidak berharga. 1 kali akan menjadi berharga dan dirindukan. Halo? Saya foto. Foto itu saya kirim ke teman saya. Ya, seorang dokter, ahli penyakit dalam. Foto itu saya ngomong, sorry, rasanya saya ngomong sama dia. Karena dia ini orang Tionghoa yang Holland Spreken. Itu orang apa ya, Cik? Jausen ya, Holland Spreken. Cik, Eka ini breeding. Kok tahu lah ya breeding? Loh sungguhan. Apa Nana kasih tahu? Enggak, Nana dinas. Tapi benar Eka ini breeding. Kok tahu? Iya, tak tunjuki foto, mau tak? Ya wes fotoan. Sudah buang air besar, sudah fotoan kasih no Eka. Tak kirim saudara. Breeding masuk air kaset. Waduh, saya sudah mikir air kaset. Kan ada Pinire, ada IGD. Saya langsung masuk IGD, loh Pak, Bapak kan masih masuk benar ya? Enggak, saya sudah PCR, ini hasilnya. Saya sudah swab, ya ini hasilnya, Oke, masuk. Kenapa Pak? Saya enggak tahu, kenapa? Saya lemas, mungkin saya ini breeding. Yang pertama saya minta, kayak dokter saya ini saudara. Tolong lihatin darah lengkap saya cuma mau lihat HB dulu. Biasanya HB saya 17, 16, kali itu 10.
Berarti 6 liter ini sudah breeding. Lebih dari orang melahirkan. Wah, saya semakin kalut. Pak Stefanus, yang ini untuk orang-orang yang COVID, Pak mesti opname di atas. Boleh. Lebih mahal enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Di situ saya mulai melihat sebuah pemikiran yang kacau, saudara. Sorry, ini pendeta loh. Selalu saya berkata, Tuhan, apakah Engkau menyertai saya? Kenapa saya melihat keadaan yang seperti ini? Saya mulai mikir, saya punya kuburan. Ya, saya ngomong sama anak saya, laki, nanti bapak ndak ada, ojo lali loh kuburan itu sebelah ibu ya. Nah itu kan sudah dibangun. Dalam nama Yesus, mulut saya dikatakan, dalam nama Yesus. Ini pasti bukan Pak Stefanus yang ngomong, setan ini. Lalu remet mau saya dilempar saya ngomong lorong gitu lambe ku mbok remet saya. Ndak ngeremet lambe bapak, setan itu Pak yang ada di mulutnya bapak itu katanya. Anak saya yang perempuan datang, ya Bapak wis enakan. Saya tetap ngomong, oh enak. Ya, kamu private ke Banyuwangi, berangkat tau wis private tau. Ndak apa-apa kok, Bapak sudah enakan. Ya, hasil pemeriksaan ya Pak, belum keluar. Padahal saya sudah tahu HB-nya turun. Ya, dan sepanjang hari saya merasakan lemahnya iman saya. Pagi hari 5:30 ada misa gereja Katolik di RKZ itu. Ada sebuah sapaan yang selalu diucapkan Romo, lalu dijawab jemaat yang berkata, Tuhan sertamu. Jemaat berkata, dan sertamu juga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Sementara jemaat di gereja mengatakan dan sertamu juga, saya bisa katakan Tuhan sertamu, kata Romo. Saya jawab amin. Iman saya bangkit, saudara. Dan perlahan-lahan breeding itu selesai, berhenti karena obat. Habis saya mulai naik, saya pulang dengan sehat karena pertolongan Tuhan. Saudara, menghadapi sebuah kenyataan sungai Yordan yang besar, yang hilang adalah semangat. Hari ini saya katakan jemaat GPD Elohim, Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan, tidak usah takut. Yang setuju katakan, apapun menimpa kita, penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan kalau orang bisa merasakan penyertaan Tuhan dan menuhankan Tuhan di atas segala-galanya, baru seperti Paulus berkata, aku hidup untuk Tuhan, aku mati bagi Tuhan. Hidup atau mati ada di tangan Tuhan dan untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Apa yang mesti ditakuti lagi? Secara manusia, pikiran kita paling jahat, saudara. Coba kita melihatnya. Setelah Yosua melihat sebuah sungai, di depan itu ada tanah perjanjian. Saudara mesti ingat loh, tanah perjanjian itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Coba kita lihat Ulangan pasal 11 ayat 11. Saya selalu ingat khotbah saya di tahun 2011 di tempat ini tutup tahun. Dari Ulangan 11 ayat 11 mulai. Mari. Ulangan 11 ayat yang ke-11. Ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, Ya. ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Sebentar. Negeri yang kamu akan duduki nanti, negeri itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Tidak seperti Mesir pada ayat 10. Mesir itu rata. Ya, Mesir itu rata. Terus, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. ya, ada air hujan turun dari langit. Lanjut. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ya. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, lanjut Pak. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, kalau kamu nurut, manut, dengar perintah, taat kepada firman Tuhan, mari. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ya. Dan segenap jiwamu. Terus. Maka ia akan memberikan hujan. Maka ia akan memberikan hujan ke atas tanah itu. Pada masanya. Ya, pada masanya. Nggak ngawur. Ada waktu hujan, ada waktu nggak hujan.
Hujan akan datang teratur. Ya, hujan yang teratur itu berkat, yang tidak teratur itu bencana. Orang-orang Tionghoa kuno selalu berkata, Chungko Shinen Pusyai Meyu Fuji. Tahun baru Tionghoa, tahun baru Imlek, tidak ada hujan, tidak ada rezeki. Hujan yang mana? Hujan yang teratur. Kalau tidak teratur banjir. Kalau teratur malam Imlek hujan, enak makan-makan, hujan, gerimis-gerimis, besok terang, selamat, besok terima angpau, gongsi facai. Tapi kalau terus, tidak gongsi facai, ngungsi yuk cai gitu ya. Karena besoknya deras. Ini hujan yang teratur, hujan yang dapat turun pada waktunya. Lanjut Pak. Hujan awal dan hujan akhir. Ya. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu. Gandum, lihat saya pernah jelaskan, gandum ini di permukaan paling bawah. Terus anggurmu dan minyak. Naik ada satu lereng yang seringkali ditanami dengan anggur, daerah-daerah Karmel, dan minyak itu paling atas. Tanah itu bergunung. Gunung isinya apa? Paling atas bukit, atas gunung itu ada minyak zaitun, lerengnya selalu ditanami anggur, bawahnya selalu ditanami gandum. Lihat gunung ada berkat. Terus Pak. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Lihat di bawah gunung ada padang, ada rumput untuk hewan. Terus? Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Cukup. Ini tanah perjanjian. Hujan dari atas turun ke puncak bukit untuk zaitun. Sisanya mengalir ke lereng untuk anggur. Lalu ke bawah untuk gandum. Kalau masih sisa jatuh ke lembah untuk rumput. Dan di rumput sanalah ada hewan. Terutama kambing atau domba. Dan sapi. Mereka dapat daging. Dapat lemak. Dapat kulit. Dapat bulu. Bahkan pagi hari sudah mulai ada lebah. Mereka dapat madu. Ini tanah perjanjian. Padahal ayat 10, tolong perhatikan. Ayat 10. Ulangan 11 Ya, ayat yang ayat ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Bukan seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar. Iya. Yang setelah ditabur dengan benih. Setelah ditabur dengan benih. Harus kau airi dengan jerih Kamu payah. harus nyirami dengan susah payah. Seakan-akan kebun sayur. Nah hasilnya cuma sayur. Ini Mesir. Kalau dilihat Mesir begini rata. Tidak pernah ada hujan. Kalau kamu nabur mesti menabur, nyiram dengan tenagamu dari sungai Nil, nanti hasilnya cuma sayur. Jangan harap di sana ada yang lain-lain. Israel tanah perjanjian, kamu tidak usah nyiram, nanti Tuhan yang nyiram dengan hujan. Hasilnya limpah-limpah. Tapi perhatikan, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, masalahnya ada sungai Yordan. Kalau dari Sitim melihat ke barat, di seberang Yordan, tanah limpah, tanah berkat, tanah perjanjian. Untuk menuju sana, harus nyebrang. Nyebrangnya deras, sungainya besar, 5 sungai jadi satu, kemiringannya tajam, dan pasti mematikan. Terus mau apa sekarang ini? Jemaat yakin setelah pandemi selesai kita dipulihkan, kita diberkati, keadaan kita jauh lebih baik dari yang sudah. Yang yakin tolong angkat tangan, kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yakin setelah pandemi hidup kita semakin diberkati, makin banyak jiwa dimenangkan, gereja dimuliakan. Yang percaya berikan kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yakin? Percaya? Tapi ini mesti lewat satu masa namanya pandemi. Yang lepas pada masa pandemi adalah semangat kita, keberanian kita menghadapi kenyataan. Aduh Pak, sampai kapan? Sampai engkau dapat menyeberanginya. Terus ya opo iki Pak? Aku yo karo. Aduh,
restoran kita tak tutup Pak, dibuka sepi, ditutup tambah sepi, cengli. Dibukai sepi apa ditutup tambah sepi. Aduh toko iki opo Pak, diterusno ndak. Terus hotel iki tak tinggal apa terus tak kerjakno ya Pak. Lanjut. Amin. Dadi pendeta iki terus apa gak yo pelayanan gak pate ono terus lapo iki yo. Ya boleh dodol capjay. Woi, jangan pikir macam-macam. Tinggal dalam pelayanan, tinggal dalam panggilan, di situ Tuhan letakkan engkau, di sana pasti menyertai dengan luar biasa. Seberangi masa ini dengan berani. Coba kita lihat ayat penutup. Bagaimana kejadiannya sekarang? Nyebrang, hanyut, mati. Mata lihat, berkat. Delok-delok, gak nikmati, kecut. Paranono, bongko. Ya, ini pilihan. Terus hidup ini harus bagaimana? Bener loh saudara. Sekarang ini ngeri. Lah anehnya saya dan saudara sering kali kita duduk kongko-kongko, yo opo Pak dunia kok koyo ngene. Lah iya yo opo ngene iki yo. Lah iya lek koyo ngene lah kuat ta. Lah iya kabeh kok kuat gak kuat ta. Lah terus opo? Lah yo sembuh wis. Bedanya kita sama mereka apa? Podo nglukruni, podo cepot yang namanya kepercayaan. Coba kita lihat berikutnya, ini berita yang Anda mesti dengar. Yosua pasal 3 ayat 14. Ini penutup kita, endingnya mereka. Yosua pasal 3 ayat 14. Yosua 3 ayat 14. Ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka. Ketika mereka berangkat dari perkemahan mereka, mereka bangkit ringkes-ringkes nyebrang sungai Yordan sesuai dengan perintah Tuhan. Lanjut. Untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Para imam yang bertanggung jawab atas hadirat Tuhan. Berjalan di depan bangsa itu. Berjalan di depan bangsa itu. Terus. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan. Ini ada jarak 1 hasta kalau tidak salah dalam cerita itu. Antara jemaat dengan imam yang mengangkut tabut. Mereka sampai di sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Mulai menyeberangi. Terus. Di tepi sungai itu. Ya. Sungai Yordan itu. Sebak. Tersebak. Sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sepanjang tepinya selama musim menuai. Minimal 2 bulan musim menuai itu. Lanjut. Maka berhentilah air itu mengalir. Ya. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Air yang turun dari hulu melonjak jadi bendungan. Naik lagi kemudian ke tepi-tepinya. Terus. Jauh sekali di dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Ya. Sedang air yang turun ke laut Araba itu. Air yang turun ke laut mati. Laut Araba. Lanjut. Yakni laut asin. Yakni laut asin, laut mati. Terputus sama sekali. Terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu. Lalu menyeberanglah bangsa itu. Di tentangan Yeriko. Di tentangan Yeriko. Puji Tuhan. Apakah Tuhan berdiam? Kalau sudah perlu, Tuhan sanggup kok membelah sungai Yordan untuk umatnya. Kalau sudah perlu, Tuhan sanggup membelah laut Kolsom kan? Kalau sudah perlu, matahari pun di stop waktu Yosua berperang. Kalau memang sudah sangat butuh, Tuhan akan lakukan apa saja untuk menolong saya dan menolong saudara. Kalau dia belum melakukan apa-apa, dia melihat belum perlu. Anda masih harus tenang, saya mesti tenang, percaya penyertaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun sekarang sampai selama-lamanya. Tetaplah percaya, tetaplah tinggal dalam penyertaan. Jangan ragukan Immanuel, Tuhan menyertai kita.
Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyi satu nyanyian kuno, saudara ya. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, tuh sudah keluar katanya. Aku rasa sentosa. Yuk jemaat sama-sama. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Yuk kita nyanyi dengan segenap hati. Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Masih percaya Tuhan beserta kita? Masih percaya Immanuel? Aku rasa sentosa kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Sementara musik menyanyi, saya katakan kepada Anda, setia itu sulit. Ya memang. Setia itu berat, betul. Karena setia itu hadiahnya surga. Kalau setia itu gampang, hadiahnya rantang. Setia itu mudah. Waktu kita menghadapi sebuah kenyataan ringan. Tahukah Anda, di seberang Yordan ada tanah perjanjian. Di seberang pandemi ada berkat dan pemulihan. Di balik kesusahan selalu ada kemuliaan. Di belakang salib selalu ada mahkota. Seandainya yakin Tuhan beserta, tidak ada susah. Kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan kanan saudara. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Katakan dengan iman. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sempurna. Amin. Kalau Tuhan beserta, siang malam terjaga. Jaga. Sekali lagi katakan, kalau Tuhan besertaku, segala susah. Ada yang sakit? Angkat tangan sekali lagi, katakan. Saudara boleh positif, saudara boleh negatif, saudara mau reaktif atau non reaktif. Penyertaan Tuhan sempurna. Dia buat baik pada waktunya. Ada yang kekurangan, ada yang sepi pekerjaan, tidak ada penghasilan. Yakinlah Tuhan menyertaimu. Adakah yang susah memikirkan masa depan anak-anak? Masa depan anak-anak di tangan Tuhan, bukan di tanganmu. Angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tanganmu. Kalau Tuhan besertaku, letakkan di dada sama-sama.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat Immanuel. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami dapat melakukan sebuah perkara yang menyakitkan hati-Mu. Yaitu kami sangsi, kami tidak percaya, kami ragu akan penyertaan-Mu. Seringkali kami memanggil Engkau Tuhan. Tapi kadang-kadang keadaan lebih menakutkan. Sehingga kami melihat keadaan lebih besar daripada-Mu. Kami percaya pengampunan-Mu memulihkan kami. Kami percaya pengampunan-Mu membuat kami berdiri teguh, berani menghadapi kenyataan. Ada satu hal yang kami rindu. Tuhan berikan kami terus kepekaan untuk menikmati penyertaan-Mu, merasakan penyertaan-Mu. Dan hari ini kami boleh pulang dengan sukacita karena Engkau tetap beserta. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.